Halo Jokers, apa kabar? Balik lagi bareng aku, Perio WB, masih bersama Zona Kriminal. Hari ini ngobrol apa ya? Ini aja deh, ini. Tadi kan HP-ku bunyi tuh. Ada notif masuk, cengkling. Aku kira chat masuk dari siapa gitu ya. Nah, setelah aku cek ternyata yang masuk bukan chat WhatsApp, melainkan SMS. Zaman gini bos, ada yang SMS. Ya, SMS. Lah aku kan jarang banget tuh buka menu SMS. Nah, tadi pas aku iseng-iseng buka tuh, ternyata banyak SMS random yang ada di pesan masuk. Lah kan aku jadi kepikiran kan ya, dari mana pesan-pesan mereka itu bisa terkirim ke nomorku. Nah, akhirnya aku tuh iseng-iseng browsing cara ngirim SMS ke semua orang. Cengkling. Nah, muncul sebuah istilah yang mungkin kita jarang dengar, tapi ternyata sering banget mampir ke HP kita yang jarang kita perhatiin. Namanya itu A2P SMS. Entahlah cara penyebutannya itu A2P SMS atau E2P SMS. Pokoknya tulisannya A2P gitulah. Soalnya dari bacanya aja itu ribet, apalagi kedengerannya kayak istilah-istilah teknis buat insinyur atau orang IT. Tapi sebenarnya ini tuh deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi gini. Setelah aku pelajari, bahasanya itu gini. Kalau biasanya SMS itu kan dari orang ke orang. Kamu kirim pesan ke teman, pacar, atau bahkan mantan. Yang ujung-ujungnya nggak mungkin dibales tuh. Itu namanya P2P atau P2P alias person to person. Nah, kalau E2P SMS ini kebalikannya. SMS-nya dikirim bukan dari orang, tapi dari aplikasi atau sistem secara otomatis ke kita sebagai pengguna. Contoh gampangnya itu gini. Pas kamu login ke mobile banking, itu kan kamu dikirimi semacam OTP tuh. Nah, itu namanya E2P atau A2P. Lalu juga pas kamu dapat notifikasi saldo kamu habis, padahal baru gajian 3 hari yang lalu ya, itu juga E2P. Bahkan juga SMS promo diskon mie instan yang terkirim di jam 2 pagi, yes, itu E2P. Sekarang bedanya apa sama SMS biasa? Nah, kalau SMS biasa kan personal sifatnya, jumlahnya juga kecil, paling dikirim ke 1 atau 2 orang. Kalau E2P SMS ini sifatnya masif. Satu pesan bisa ngirim ke ribuan pengguna, bahkan juga jutaan SMS sekalipun. Makanya itu operator kasih tarif khusus. Lalu sekarang pertanyaannya gini, kenapa teknologi ini masih dipakai? Padahal sekarang kan udah ada WhatsApp, Telegram, Tinder, Tantan, micet, atau bahkan notifikasi push yang langsung nongol di layar handphone kita. Jawabannya simple. SMS itu jangkauannya paling luas. Nggak peduli HP kamu jadul atau smartphone seharga 20 jutaan. Sinyal 3G atau 5G. SMS pasti nyampe. Nggak butuh internet, nggak perlu kuota. Itu sebabnya bank, e-commerce, sampai jasa ekspedisi sekalipun masih percaya banget sama E2P SMS buat nyampein info-info penting. Tapi ya kayak teknologi lain pada umumnya, E2P SMS ini juga punya sisi gelap. 1. Mahal. 2. Kadang jadi pintu buat spam atau bahkan phishing. Kalian pernah nggak dapat SMS yang bilang kamu menang undian, padahal nggak pernah ikut lomba apa-apa? Itu contoh penyalahgunaan E2P SMS. Jadi kita sebagai pengguna tetap harus selalu waspada. Nah, yang ketiga, sisi gelapnya ya. Ternyata sempat ada kasus yang ada hubungannya sama E2P SMS ini. Di Indonesia pula. Iya, masih ada hubungannya sama provider yang ada di Indonesia. Ngeri kan ya? Ngeri. Bener-bener deh. Masyarakat kita yang beradab ini selalu ada aja gebrakannya buat cari celah yang bisa disalahgunakan. Oke, aku spill dikit nih ya kasusnya. Jadi, ada dugaan korupsi sebesar 147 miliar rupiah
yang melibatkan Direktur Utama Telkomsel, yaitu Nugroho. Kok bisa ya? Kok bisa? Padahal sekelas Telkomsel loh, BUMN loh, punya negara loh, yang harusnya pengawasannya itu super ketat. Tapi malah justru menunjukkan lemahnya pengawasan tata kelola BUMN oleh negara. Dan juga terjadi absennya transparansi serta akuntabilitas dari Telkomsel. Apa nggak bahaya? Loh ya bahaya bos. Ini tuh bisa berpotensi merugikan keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi strategis ini. Dan kasus ini sebenarnya udah lumayan lama ya kejadiannya. Tapi loh, kenapa kok tidak ada rilis secara resmi? Entah itu dari negara, institusi, atau bahkan dari Telkomsel itu sendiri. Nah, yang patut disorot ini tuh, kemana KPK? Kasus korupsi loh ini, Ayo kerja. Kalau nggak segera bergerak, takutnya nanti malah mencoreng integritas dari KPK itu sendiri. Karena gagal merespon secara cepat dan tegas, sehingga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga anti korupsi. Dan ini negara kemana? Karena kalau kasus ini dibiarkan, jadinya negara terkesan gagal dalam menerapkan tata kelola yang baik di BUMN. Sehingga memungkinkan praktek seperti proyek fiktif atau monopoli bisnis yang sudah berlangsung. Lalu si Telkomsel sendiri kalau diem aja, berarti secara nggak langsung udah gagal dalam menjaga integritas operasional dan transparansi, yang akhirnya dapat merusak reputasinya sebagai operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Nah, dari kejadian ini, yang harusnya kita soroti adalah bagaimana kegagalan KPK dalam menindaklanjuti laporan dugaan korupsi sebesar 147 miliar oleh Direktur Utama Telkomsel, yaitu Nugroho. Dan juga lemahnya pengawasan tata kelola BUMN oleh pemerintah. Dan kurangnya transparansi oleh Telkomsel telah memperburuk dampak ekonomi berupa kerugian negara dan kepercayaan investor, serta dampak politik berupa penurunan kepercayaan publik terhadap institusi anti korupsi dan BUMN yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan ekonomi nasional. Jadi, ketidakmampuan Telkomsel dalam memberikan klarifikasi resmi memperkuat persepsi publik tentang moral hazard di BUMN. Seperti yang udah dikemukakan oleh salah satu anggota DPR. Hal ini tuh dapat memicu tekanan politik lebih lanjut. Termasuk desakan dari DPR dan LSM ya, seperti Lira dan LP3HI untuk melakukan investigasi secara mendalam yang berpotensi mengguncang stabilitas manajemen BUMN dan hubungan dengan pemerintah. Kerugian 147 miliar meskipun itu tergolong kecil dibandingkan kasus lain seperti tambang ilegal yang sebesar 144 triliun contohnya, tetap signifikan karena Telkomsel adalah tulang punggung industri telekomunikasi di Indonesia. Ketidakpastian hukum dan reputasi yang buruk dapat menghambat investasi asing di sektor teknologi yang krusial untuk pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Selain itu, dugaan keterlibatan elit politik juga dapat memicu protes publik. Ketidakstabilan politik ini dapat melemahkan legitimasi pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto yang udah berjanji tegas melawan korupsi. Jadi kesimpulannya ternyata masih ada kelemahan-kelemahan di sektor BUMN yang bisa disalahkan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Lemahnya pengawasan Kementerian BUMN memungkinkan dugaan monopoli bisnis E2P SMS oleh PT Karya Daya Nugraha atau KDN yang disetujui Nugroho secara tidak wajar. Monopoli ini berpotensi meningkatkan biaya layanan E2P SMS yang banyak digunakan oleh sektor perbankan, e-commerce, dan pelanggan korporat. Oke, kita kembali ke perihal E2P SMS yang tadi ya. Karena kalau bahas kasusnya,
Itu masih belum ada kejelasan secara mendetail dari KPK yang seharusnya bisa lebih cepat dan lebih tegas. Jadi intinya E2P SMS ini bukti kalau teknologi lama nggak selalu mati. Kadang dia justru jadi pondasi komunikasi digital yang lebih modern. Dan buat kita, belajar hal-hal kayak gini tuh termasuk penting ya. Biar nggak cuma jadi penonton di tengah derasnya arus teknologi, tapi juga ngerti cara mainnya gimana. Aku Perio WB.